Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Arsya Putra Pradana dengan NIM 11 2022 14606. Saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu membuat GUI sistem pendaftaran mahasiswa baru menggunakan Java NetBeans. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya membuat main.java, di mana main di Java ini sebagai halaman landing page, halaman pertamanya sebelum masuk halaman formulir. Di mana di sini ada menu, dan menunya yaitu terdiri dari admin dan keluar. Lalu saya menggunakan menu item admin untuk masuk ke halaman login. Sedangkan untuk menu keluar dengan sistem exit. Selanjutnya adalah button daftar kuliah. Di sini button ini ketika diklik akan berpindah ke halaman formulir.java. Selanjutnya saya ke formulir.java. Formulir.java sini adalah halaman pendaftaran mahasiswa, di mana ada nama, input NISN, input minat program, dan input asal sekolah. Di sini ada menu ya, dan isinya hanya keluar dan tabel. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel asal, dan tabel prodi minat. Jadi ketika setelah input pendaftaran mahasiswa, setelah input data nama, NISN, minat program studi, dan asal sekolah, user bisa melihat tabel mahasiswa baru, tabel asal sekolah, tabel prodi minat. Namun user tidak bisa mengedit, hanya bisa melihat. Nah, di sini ketika saya klik akan pindah ke mahasiswa.java. Untuk asal sekolah juga sama, akan pindah ke asal sekolah.java, dan ke prodi minat juga akan pindah ke prodi.java. Dan ketika button submit ini saya berikan string nama untuk txt namanya, field namanya, lalu integer NISN, di txt NISN, lalu minat, asal, dimana saya berikan insert nama NISN, minat, dan asal. Jadi ketika submit, maka data yang ditulis di field ini akan ke insert ke database. Lalu clear. Ketika clear, maka nama data-data yang telah diinput tadi langsung kosong, hilang. Nah, untuk insertnya di sini saya menggunakan public void insert, JDBC driver. Di sini insert into mahasiswa, nama, NISN, prodi, asal. Di sini akan terhubung dengan tabel mahasiswa, yang dimana isi tabel mahasiswa ada nama, NISN, dan prodi, dan asal. Lalu saya insert untuk di pertama ada nama, untuk di kedua ada NISN, 3 minat, 4 asal. Terus saya extend close, count.close. Lalu clear ini dimana ketika nama NISN prodi clear maka akan kosong. Lalu get nama, ini untuk get text nama, get NISN untuk mendapatkan nilai NISN, get prodi, get asal. Selanjutnya ada login.java. Login di sini adalah untuk admin, di mana admin harus memasukkan username dan password, dan username dan password tersebut berdasarkan database. Nah, ada username Arsya, password 123. Jadi ketika klik login, maka txt username dan txt password yang menentukan di tabel user di database. Ketika if count 0, ketika usernya salah maka akan muncul tulisan user tidak ditemukan. Namun ketika benar, maka master pendaftaran akan enable, tabel enable, dan yang lain akan hilang. Jadi
di sini sebelum login menu admin ini akan tidak bisa diklik. Ketika sudah login, menu admin ini bisa diklik dan tulisan silakan login ini akan menghilang. Selanjutnya ada admin.java. Ini adalah formulir khusus untuk admin, di mana sang admin bisa mengedit data, menghapus data, atau menyimpan data mahasiswa baru. Di sini ada txt nama, NISN, prodi, dan asal sekolah. Lalu ketika button simpan diklik, maka untuk data nama tadi, NISN, dan lain-lain akan diinsert ke dalam database. Lalu show table clear. Untuk update juga sama. Untuk update, maka data nama, data name, dan semuanya juga akan ke-update di database. Hapus juga, maka data-data dalam database akan delete from MHS where nama berdasarkan nama, maka akan dihapus data dalam database-nya. Lalu untuk kosongkan ini di mana data yang ada di kolom field ini ketika dikosongkan maka akan kosong, hilang. Nah, maka akan clear. Dimana untuk get data adalah untuk mengambil data nama, NISN, prodi, asal, untuk insert, memasukkan data ke database. Lalu show table untuk menunjukkan data dari database ke table di GUI. Untuk clear adalah untuk mengosongkan field tadi. Dan ada update, dimana untuk update database berdasarkan NISN. Kenapa NISN? Karena di sini mengambil kode unik, di mana NISN adalah suatu kode yang unik. Selanjutnya ada mahasiswa.java. Di sini simple, di mana hanya muncul tabel mahasiswa saja dan user bisa melihat, namun tidak bisa mengedit-ngedit. Dimana jika di sini hanya ditambahkan fungsi show table untuk memperlihatkan nama dan NISN. Lalu untuk prodi.java juga sama, hanya menampilkan SN dan minat program studi, dan sekolah pun hanya sama, hanya menampilkan NISN dan asal sekolah menggunakan fungsi yang sama, yaitu show table. Baik, langsung saja saya akan run. Dan di sini adalah ketika run yang muncul adalah halaman main.java, yaitu selamat datang pendaftaran mahasiswa baru. Di dalam source code ini ada main, public static void main, sedangkan yang lain tidak ada, sehingga ketika di run maka yang muncul pertama kali adalah halaman main.java. Di sini ada menu admin dan keluar. Ketika admin diklik akan login ke admin, keluar akan keluar. Di sini saya coba untuk mendaftar terlebih dahulu. Saya klik daftar kuliah. Nah, ini maka akan pindah ke formulir.java. Di sini saya masukkan data. Untuk NISN saya coba isikan dengan link saya. Lalu untuk minat program studi akan saya masukkan prodi saya. Lalu asal sekolah saya. Nah, setelah saya mengisi data diri, saya klik submit. Nah, ini kosong karena ketika submit akan menggunakan fungsi clear untuk mengosongkan data yang ada di field. Namun, data tersebut telah masuk ke database. Untuk mengeceknya, saya mencoba dengan menu tabel di sini, di mana saya klik mahasiswa baru, maka data yang barusan saya masukkan sudah terlihat. Namun, di sini saya POV sebagai user tidak bisa mengedit-ngedit tabel ini. Lantas kalau saya coba lagi untuk asal sekolah, maka akan muncul juga data asal sekolah berdasarkan NISN, dan juga untuk prodi minat juga terlihat berdasarkan NISN. Sekarang saya akan mencoba login admin, di mana di sini saya akan mengklik menu admin. Nah, akan berpindah ke login.java. Di sini
saya harus memasukkan data sesuai dengan database saya, dimana username-nya adalah Arsya dan passwordnya adalah 123. Saya coba Arsya, passwordnya 123. Ketika saya login, nah ketika base login maka untuk tampilan disuruh loginnya sudah menghilang, itu artinya sudah terlogin, dan di sini bisa diklik. Tadi sebelumnya tidak bisa diklik. Nah, sebelumnya tidak bisa diklik. Setelah saya login, maka bisa diklik. Lalu saya coba klik ke sini dan masuk ke formulir by admin, di mana admin di sini dia bisa memanipulasi data dengan menambah data, update data, atau hapus data. Saya coba isi data terlebih dahulu. 2024 misalkan di teknik informatika sekolah Udinus. Misalnya seperti ini. Ketika saya simpan, maka data akan masuk. Nah, ketika saya klik, maka data telah menggunakan get data tadi akan muncul di field kolom GUI ini menggunakan fungsi get data. Lalu saya coba kosongkan, maka akan kosong karena menggunakan fungsi clear. Saya coba untuk update, di mana saya akan mengubah nama saya menjadi menggunakan nama lengkap. Saya coba simpan. Oh maaf, salah. Lalu di sini saya akan mencoba mengedit nama saya. Yang awalnya nama panggilan saya ubah menjadi nama lengkap. Saya coba update, maka nama akan berubah menjadi lengkap. Lalu coba saya hapus datanya. Ini adalah data yang salah. Coba saya hapus, maka data akan hilang. Sekian presentasi proyek saya. Saya hanya membuat dua tabel di database, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user, dan saya membuat GUI-nya dua POV, yaitu POV user dan admin, di mana user hanya bisa melihat data, namun admin bisa memanipulasi data dengan seperti update atau hapus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.